Ini yang menjadikan polemik hari ini antara DPRD dengan eksekutif. Pertama, kebijakan waktu. Kita sudah berapa kali dapat demo. Waktu masukkan jadi dipercepat ya di pagi. Kasihan kan ibu rumah tangga kan. Lalu kedua, kaitan masalah rombel. Yang ketiga, masalah kebijakan swasta. Ijazah, masalah ijazah. Itu tiga hal ini yang jadi konsentrasi, termasuk masalah bantuan untuk sekolah swasta. Hari ini bantuan sekolah swasta itu untuk pembangunan fisik nggak ada. Mayoritas itu pembangunannya ke negeri dulu. Sementara ijazahnya itu semua dibebaskan. Ini yang mungkin kebijakan provinsi yang menjadi polemik kita. Kontennya tuh sering jadi persoalan kan. Yang kasihan saya kan eksekutif di bawahnya kan yang melaksanakannya. Itu belum tuntas Pak. Ada sekolah yang sekarang ini ngap-ngapan, mau bangkrut, ada muridnya cuma satu. Cirebon kemarin saya lihat ada satu. Kan. Karena kan kalau provinsi kan sejauh barat saya ngeliat juga ke Cirebon, ngeliat juga ke Garut. Sementara kan pembangunan pendidikan itu kan tidak seutuhnya semua negeri kan, swasta pun berkontribusi kan. Itu barangkali ya harus diperbaiki lah. Semoga ada kebijakan lain dari Pak Gubernur dengan dorongan DPRD supaya ini persoalan ini bisa disolusikan dengan baik. Hari ini ramai memperbincangkan kebijakan gubernur bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang. Kalimatnya maksimal. Artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40. Dan apabila, kalimatnya apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonominya rendah, sehingga ketika tidak diterima oleh sekolah negeri, maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya. Tidak mampu itu bukan hanya tidak mampu membayar tiap bulan. Bisa saja dia bisa membayar tiap bulanan karena tidak begitu mahal. Misalnya bayaran bulanannya 200 atau 300. Dia mampu. Tetapi misalnya dia berat di ongkos menuju sekolahnya. Maka pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan. Daripada anak Jawa Barat tidak sekolah, ya lebih baik sekolah. Walaupun di sekolah tersebut kelasnya 50. Itu kelasnya 50 awal. Kenapa? Karena nanti dalam tahun ajaran berikutnya, dalam semester berikutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat pasti membangun ruang kelas baru. Nah, ruang kelas baru ini nanti bisa menurunkan kembali jumlah siswanya. Misalnya karena banyaknya minat masuk ke sekolah, akhirnya menerimanya 50 dalam setiap kelas, nanti dibangun ruang kelas baru sehingga kembali lagi menjadi 30 atau 35. Ini cara. Kenapa cara ini dilakukan? Ini darurat. Kenapa dianggap darurat? Karena daripada rakyat tidak sekolah, lebih baik bersekolah. Daripada mereka nongkrong di pinggir jalan, kemudian berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya, lebih baik dia sekolah walaupun sekolahnya sederhana. Dan saya sampaikan ya bahwa di tahun ajaran baru 2025-2026 yang akan datang, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Sekali lagi, sekolah di Jawa Barat dimulai pukul 6.30. Nah, selanjutnya karena anak-anak tidak boleh keluar rumah lebih dari jam 9 tanpa pendampingan, tanpa keperluan yang mendesak yang didasarkan pada izin orang tuanya, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menghapus pekerjaan rumah bagi anak-anak sekolah. Seluruh pekerjaan sekolah dikerjakan di sekolah. Tugas-tugas sekolah dikerjakan di sekolah, tidak dibawa menjadi beban di rumah. Di rumah anak-anak itu rileks, baca buku, berolahraga, fokus membantu kedua orang tuanya, meringankan beban-beban pekerjaannya. Kemudian belajar membereskan rumah, cuci piring, perempuan belajar masak, ngepel, dan berbagai kegiatan lainnya yang bermanfaat.
kemudian bisa mengikuti les musik, les bahasa Inggris, les matematika, les fisika, dan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Itu adalah arah membangun anak-anak Jawa Barat yang memiliki visi dan orientasi yang kokoh untuk menyambut masa depannya. Untuk itu pasti kebijakan saya ada pro dan kontra. Bagi saya pro dan kontra adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi, tetapi yang terpenting adalah tujuan utama kita adalah untuk mewujudkan anak-anak Jawa Barat yang cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Hatur nuhun ya, sehat selalu. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Ahmad Yamin, anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat ini mengkritik kebijakan Kang Deddy Mulyadi soal jam masuk siswa yang 6.430 dan kebijakan atau perintah Kang Deddy tentang jumlah murid satu kelas di sekolah, teman-teman. Ini menuai pro kontra karena apa? Karena banyak ternyata orang-orang yang tidak paham apa yang Kang Deddy katakan. Mereka hanya nyerocos, mereka hanya langsung bersuara tanpa menyimak apa yang Kang Deddy katakan. Kang Deddy membuat aturan ya bagaimana jam masuk siswa-siswi itu adalah jam 6.30 pagi, teman-teman. Ini lebih cepat dibandingkan jam-jam sebelumnya. Ya alasannya sih supaya siswa lebih cepat ya dan bertanggung jawab untuk turun lebih cepat ya. Kemudian yang disoroti juga adalah bagaimana tentang jumlah siswa per kelas, teman-teman. Kang Deddy menyebutkan maksimal 50 dan banyak orang yang salah tafsir tentang maksimal 50 siswa ini. Ini adalah range 50 itu adalah yang terbanyak, artinya maksimal, teman-teman. Ya, sehingga Kang Deddy mengatakan boleh di bawah 50, bisa 30, bisa 35, bisa 40. Ya, tergantung dari jumlahnya. Inilah yang dikatakan Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy menjelaskan itu adalah maksimal. Ya, ternyata banyak yang salah pikir, salah tafsir sehingga mereka mengatakan ini bisa menjadi ancaman bagi sekolah-sekolah swasta, sekolah-sekolah yang lain, teman-teman. Sehingga mereka bersuara, sehingga mereka mengkritik langsung apa yang Kang Deddy katakan. Inilah pola pikir kita yang mungkin salah menafsirkan apa yang Kang Deddy katakan. Kang Deddy adalah sosok pemimpin yang sebenarnya itu tujuan beliau itu sangat bagus, teman-teman. Ya, mungkin kita aja salah menilai, salah berpikir, salah persepsi apa sih maksud daripada kebijakan beliau tersebut ya. Memang kebijakan beliau tersebut ya sebagian banyak orang tidak bisa diterima. Bagaimana study tour yang dilarang Kang Deddy itu dengan berbagai alasan ya. Alasannya adalah untuk keselamatan siswa-siswi karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak diinginkan sehingga merugikan siswa-siswi tersebut, teman-teman. Dan inilah yang disampaikan Kang Deddy, namun akhirnya ya mereka merambat kemana-mana ya sehingga mereka kembali mengkritik Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.